take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, beberapa hari yang lalu saya menonton film seorang superhero. Tapi ada satu hal yang saya sadari, smart listeners, mungkin juga Anda menyadarinya ya. Ketika ada film superhero, biasanya kisah itu dimulai dari orang yang sepertinya nobody gitu, bukan siapa-siapa. Bukan orang yang spesial atau bagaimana, bahkan beberapa dari mereka hidupnya sangat keras gitu. Tapi karena mental yang tangguh, karena gigih, karena selalu mau mencoba dan sedikit keajaiban di dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka bisa menjadi seorang superhero. From zero to hero. Selamat malam Smart Listeners, saya Tasya Resama di malam hari ini menemani Anda dalam program Smart Emotion. Di malam hari ini kita akan membahas tentang From Zero to Hero, kisah mental tangguh membangun bisnis Smart Listeners. Dan tentu saja saya akan undang Bapak kesayangan kita, Coach kesayangan kita, Pak Anthony Dio Martin. Selamat malam Pak Anthony. Hai Mbak Tasya dan juga Smart Listener dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Aduh seneng banget. As usual, pada kesempatan Selasa malam ini, seperti biasa ya, Selasa malam cerdas emosi. Dan semoga kita selalu bisa menjadi pribadi yang cerdas emosi. Iya, luar biasa. Sama-sama kita belajar dari Pak Anthony bagaimana untuk cerdas emosi. Tapi Pak Anthony, hari ini Pak Anthony nggak ganteng sendiri. Biasanya Pak Anthony selalu menjadi orang terganteng sendiri nih di dalam program Smart Emotion. Tapi hari ini ada Bapak ganteng yang lain juga, Smart Listeners. Kita akan gali bagaimana kisahnya, bagaimana beliau membangun bisnisnya. Kita akan simak gitu kisah dari Pak Deddy Rohimat. Selamat malam Pak Deddy. Selamat malam Mbak Tasya, Beliau, Pak Anthony, ya, Pak Deddy, para pemirsa FM. Wah, saya merasa gini, waktu ketika saya mengundang Pak Deddy dan Pak Deddy mengatakan, iya, waduh, saya tuh merasa happy banget, saya merasa bahwa wow, ini betul-betul berkah yang luar biasa buat listener kita malam hari ini bisa mendengarkan sharing yang luar biasa dari Pak Deddy. Iya, karena Pak Deddy bukan orang sembarangan ya Pak Anthony, luar biasa ini. Beliau adalah founder dan juga CEO Viver Group. Wow, kalau saya buka-buka sosial medianya Pak Deddy, ini Instagramnya sudah di-follow oleh orang-orang yang bisa dibilang influencer nih Pak Deddy. Luar biasa. Tapi Pak Deddy, Pak Anthony saya izin ke Pak Deddy dulu ya. Ya silakan. Yes, malam hari ini tugas kita adalah langsung saya katakan itu seperti memeras intisari luar biasa supaya dari kita bisa bersama pada malam hari ini bisa belajar dari Pak Deddy yang sukses. Teman-teman rekan-rekan para smart listener, kalau kita mau jadi sukses kita harus belajar dari orang sukses dan malam hari ini kita akan meminjam pikirannya Pak Deddy untuk menjadi bahan inspirasi buat kita. Izin ya Pak Deddy ya, biar bisa diperas gitu sehari-hari, biar kita bisa mempelajari apa yang Pak Deddy lakukan, biar membangun bisnis bisa sukses. Oke, Pak Deddy kalau bisa diceritakan gitu, awal mula ketika membangun gitu, Grup Viver ini perjalanan suksesnya itu dimulai dari kapan Pak Deddy? Dan gimana Pak Deddy memulai dan merintisnya dari awal? Ya, terima kasih Mbak Tasya, Pak Anthony. Sebetulnya emang belum apa-apa sih kita juga ya. Cuma memang cukup lama, sudah sejak tahun 1984 Vivere, sebetulnya awal namanya bukan Vivere, ya. Itu namanya PT Gema Gerhana Sarana malah. Ya, waktu itu. Jadi sebetulnya sih sebelumnya juga saya sudah mulai. Jadi berarti saya umur 20-an lah. Saya udah berlang-lang buana jadi kontraktor-kontraktoran, nggak pakai PT dan lain sebagainya. Ya kebetulan saya akhirnya membentuk legalnya di 1984. Ya, jadi memang orang pikir Vivere itu pasti merek luar negeri ya, sebetulnya ya. Ya itu nama sebetulnya bahasa Itali dan Latin ya. Dan saya dapatkan nama itu setelah saya lihat artinya adalah hidup
wah hidup. Saya pikir ini nama bagus sekali. Akhirnya saya register dan saya dapat nama tersebut. Dan saya analogikan ada suatu kehidupan vivere itu. Ya, pohon, analogikan sebuah pohon yang dimana berakar kuat, bertumbuh, berbuah banyak, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang sekeliling kita. Itu analogi daripada akhirnya vivere sebagai kehidupan itu, ya. Jadi terus berkembang, ya. Akhirnya saya tahun 84 secara resmi, secara legal kita pakai nama PT, ya. Terus jalan. Ini gimana nih? Mau diterusin atau mau ditanya lagi ini? Tapi berarti memang dari awal ya Pak Deddy sudah melalang bulan di bisnis itu gitu kan. Tapi pernah nggak gitu ekspektasi bahwa nantinya bisnis yang Pak Deddy bangun ini akan bisa grow up dan juga besar dan bahkan sekarang bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar. Karena cukup aktif kan ya vivere ini untuk melakukan amal-amal, charity dan lain-lain. Iya, ya saya nggak kepikir sebetulnya. Ya waktu itu memang pasti saya punya cita-cita karena saya bukan dari keluarga mampu dan saya harus berjuang. Mau sekolah aja sulit waktu itu kan. Saya sekolah masuk STM. Karena apa? Karena memang rencananya apakah saya masih bisa sekolah melanjutkan atau setelah saya lulus STM saya sekolah pagi hari, maksudnya saya kerja pagi hari sampai sore saya cari sekolah malam. Itu sebetulnya tujuan daripada saya sekolah STM. Karena kita tahu bahwa kalau STM lebih mudah lah bisa kerja daripada lulusan SMA ya. Gitu. Waktu itu seperti begitu. Akhirnya ya puji Tuhan ya. Saya bisa disekolahkan oleh kakak ipar saya yang dimana dia tanya saya mau sekolah nggak? Wah, saya bilang sungguh mau ya. Akhirnya saya disekolahkan dan saya juga bantu beliau sambil kerja bantu beliau. Hanya berjalan teruslah. Saya apa aja saya kerjakan, apa yang disuruh ya saya kerjakan. Saya mesti nagih, mesti apa dan lain sebagainya. Saya belajar banyak gitu saat itu ya. Akhirnya ya saya masuk sekolah itu tahun 77. Oh. Ya. Saya belum lahir itu, Pak. Belum lahir. Direncanakan juga sepertinya belum gitu. Pasti belum lahir. Ya, saya sudah kerja hampir 45 tahun. Ya, kan? Iya. Oke, Pak Antoni, Pak Deddy, mohon maaf kita jeda dulu sejenak ya untuk sesi yang selanjutnya. Kita potong dulu Pak Deddy, nanti kita akan tanyakan lagi dan Pak Deddy bisa bercerita mungkin dulu bagaimana merintisnya, terus apa sih gitu kuncinya ya biar bisa membangun bisnis yang sukses seperti sekarang. Nah, smart listeners, kami juga undang Anda untuk ikut serta dalam perbincangan kami di malam hari ini. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah smart listeners Anda melakukan sesuatu yang orang lain bilang bahwa itu tuh nggak mungkin deh, udah nggak mungkin, udah kamu nggak usah ngelakuin gitu. Tapi ketika Anda melakukan, Anda menjalani, ternyata ada hasilnya dan Anda mampu untuk melakukannya. Anda jika punya pengalaman atau punya cerita, silakan bisa sharing kepada kami, nanti akan kami bacakan di sesi yang terakhir. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan kami jeda sejenak. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart Listener, berlangganan MNC Vision banyak serunya, banyak untungnya. Yuk jadikan suasana di rumah Anda jadi lebih ceria dan bermakna dengan ditemani tayangan-tayangan spesial MNC Vision. Anda mau genre apa? MNC Vision punya semuanya. Bayar berlangganannya juga lebih untung dengan kartu kredit Citibank dan BRI. Ada cashback hingga 200.000 buat Anda yang baru berlangganan MNC Vision sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nggak cuma itu, banyak juga promo khusus dan kejutan lainnya yang bisa Anda cek di www.mncvision.id. Informasi lebih lanjut hubungi 021 21500 900.
MNC Vision, Pay TV Keluarga Indonesia. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. From zero to hero, kisah mental tangguh membangun bisnis. Itu mesti menjadi tema kita di malam hari ini, Smart Listeners, dalam Smart Emotion. Dan kami juga mengundang Anda yang ingin bergabung. Silakan, pertanyaannya di malam hari ini adalah, ini menjadi wadah Anda, Smart Listeners, untuk bisa sharing bersama kami, mungkin bisa menginspirasi Smart Listeners lainnya ya. Pernahkah Anda melakukan sesuatu yang orang lain bilang bahwa itu tuh nggak mungkin? Tapi ketika Anda melakukannya, Anda bisa melakukannya dan Anda sukses dalam melakukannya. Silakan kirimkan jawaban Anda ke nomor WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Jangan lupa sertakan nama Anda dan juga kota domisili Anda. Nanti akan kami bacakan di sesi yang terakhir. Pak Antoni, saya izin lagi ke Pak Dedi ya. Yes, betul. Tadi ceritanya menarik. Menarik sekali. Ya, mari kita dengarkan lagi lanjutan kisahnya nih. Baik, Pak Dedi, tadi sempat terpotong ya bahwa Pak Dedi itu mulai gitu kan dari start from bottom, kayak dari bawah sekali, bahkan sekolah itu pikirnya bukan untuk melanjutkan sekolah lagi gitu kan, ketika SMA bukan berpikir untuk melanjutkan sekolah, tapi justru untuk bekerja, makanya Mas STM. Saat itu Pak Dedi terpikir nggak apa yang Pak Dedi pikirkan untuk masa depan Pak Dedi? Maksudnya ya saya nanti mau seperti ini gitu. Ketika orang masa muda kan kayaknya banyak gitu ya keinginannya, begitu ya Pak Antoni? Apalagi kalau anak kecil gitu kan cita-citanya berubah-ubah terus gitu. Mungkin Pak Dedi punya pengalaman di situ, bisa diceritakan kepada kami, silakan. Ya Mbak Tasya, kalau anak muda dulu sama sekarang kayaknya lain ya. Gitu. Makanya apa yang bisa dipakai dari orang tua ini sekarang kan? Nah, ini yang penting ya. Saya pikir dulu memang kepikir aja enggak untuk usaha dan lain sebagainya. Pokoknya saya mau habis ini bisa kerja. Udah kerja, saya cari pengalaman. Sambil sekolah pun, saya di STM pun saya sudah kerja setengah hari. Untuk membantu om saya di bangunan. Karena saya orang bangunan, di STM pembangunan, sehingga saya masuk setengah hari jadi pengawas bangunan. Jadi tujuannya adalah bukan cari uangnya, tapi bisa kerja nanti. Bisa kepake, bisa kerja. Itu aja, jadi pemikirannya itu waktu itu. Ya, itulah saya bilang kebesaran Tuhan juga. Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa kita akhirnya saya bisa sekolah. Wah, itu luar biasa, itu hadiah luar biasa buat saya. Padahal memang cita-cita saya untuk sekolah. Ya. Cita-cita saya juga bukan hanya mau sampai di STM saja. Gitu. Akhirnya saya bisa sekolah. Walaupun S1 saya 15 tahun. Wow. Jadi saya masuk STTN, ISTN.
Ya, waktu itu dulu namanya ATN. ATN saya selesai 4 tahun. Akhirnya di 4 tahun. Walaupun di 3 dan 4 jadi 1. Waktu itu ada sistem yang perubahan SKS. 2 tahun bisa jadi 1. Waktu itu saya udah ketinggalan karena saya harus bekerja sambil sekolah. Gitu. Bantu kakak ipar saya. Karena saya haruslah membalas jasa-jasa orang-orang yang telah membantu saya. Gitu. Akhirnya saya lulus BE waktu itu 4 tahun. Kemudian saya teruskan sampai 6 tahun. 6 tahun saya masih 3 pelajaran. Akhirnya 3 pelajaran saya sambil kerja. Saya sudah mulai usaha, saya baru kembali ke sekolah lagi, nyicil. Waktu itu saya berpikiran bahwa saya sudah bisnis waktu itu, kan 84 kan. Jadi 84 saya sudah mulai bisnis, 8 berapa saya sudah mulai ikut teman, bantuin teman, terus 84 saya bikin sendiri, saya mulai bisnis, akhirnya ya saya kan sekolah saya berpikir bahwa kita bisnis tuh nggak cukup hanya tukang insinyur gitu. Dan saya harus selesaikan S1 saya untuk ke business school. Itu cita-cita saya hanya untuk ke business school. Karena kita kalau kerja atau berusaha berbisnis pun kita harus punya kemahiran gitu. Yeah. Akhirnya saya 92 saya lulus, langsung 93 saya masuk ke Prasmul saya, ke business school. Ya. Jadi saat itu pun juga gak gampang masuk ke Prasmul. Untung saja diterima gitu kan. Ya. Jadi saya satu-satunya di kelas itu adalah hanya satu-satunya entrepreneur. Ujinya pun berapa kali. Mungkin fakulti membernya atau psikolognya udah bingung ini mau diterima apa enggak. Akhirnya diterima. Puji Tuhan lagi, diterima lagi di S2 Prasmul sambil saya terus berbisnis gitu. Ya banyak yang saya dapat sekolah, networking, ilmu, kan gitu. Ya, makanya jangan stop, semua ada faedahnya. Ya, walaupun bisnis saya belum besar. Ya. Saya cuma jadi kontraktor. Walaupun berusaha, walaupun bekerja juga di samping itu, tapi sekolah itu tidak boleh putus ya Pak Dedi. Melihat bagaimana ilmu yang didapatkan di bangku sekolah itu sangat penting gitu kan? Ya, betul. Ya, jadi saya waktu itu hanya berpikir masa cuma jadi tukang insinyur untuk manage suatu perusahaan. Ya, memang step by step perusahaan itu jalan terus ya. Dari cuma jadi general contractor, bikin pagar, bikin apa, bikin built-in cupboards, jadi subkontraktor dan lain sebagainya, terus saya berkembang. Ya, saya beruntung juga tahun 86 saya itu mendapat suatu proyek yang sangat prestisius menurut saya waktu itu. Kalau menurut saya sangat prestisius karena saya tidak punya pengalaman banyak, tapi saya mendapat suatu proyek pameran tunggal, yaitu launching Kijang baru. Pernah dengar nggak Kijang baru? Dulu kotak-kotak Toyota Kijang, kemudian full press body. Nah, saya dapat proyek itu. Dan saya hanya punya beberapa orang. Tapi saat itu saja saya sudah berkolaborasi sama teman-teman saya di Trisakti. Beliau-beliau itu arsitek, manajemennya bagus. Ya, saya punya pabrik kecil, saya punya orang untuk produksi. Akhirnya kita berkolaborasi, itu sukses luar biasa itu proyek. Proyek yang dimana launching di Balai Sidang belum lahir juga Tasya. Sekarang udah nggak ada itu Balai Sidang. Saya nggak tahu kalau Pak Antoni itu sudah tahu belum mengenai Balai Sidang. Saya nggak tahu. Kayaknya tahu ya. Ya, itu salah satu yang sangat bergengsi ya. Iya, jadi single show itu, ya di luar dan di dalam. Ya, akhirnya saya dipakai terus tuh sama Toyota sampai 20 tahun ada kali. Mungkin itu ya Pak Dedi awalnya gitu kenapa akhirnya Pak Dedi sekarang mendirikan Viver Group gitu kan yang bergerak di bidang ini ya furniture ya Pak Dedi. Betul. Saya sekarang itu adalah punya gerai, punya home division, punya
itu juga office furniture, ya. Saya juga punya idemu, ya, yang dimana konsepnya 4.0 dari design sampai production sampai delivery sampai kita udah sistem semua. Jadi kalau bikin custom made, ya Bu Tasya nih mau bikin apa saja yang built-in, yang custom, kita bisa selesaikan dengan tepat, dengan kepuasan Bu Tasya. Ini promosi dikit nih ya, promosi. Pak Dedi, ini menarik. Berarti kan dari awal gitu kan, dari pertama sekali Pak Dedi masuk gitu kan SMA di bidang properti, kemudian sekarang sampai detik ini masih di bidang furniture. Ya satu bidang juga dengan properti dan lain-lain. Apa yang membuat Pak Dedi bisa tetap bertahan dan juga tetap stay di bidang itu dan tetap fokus gitu? Pertanyaan bagus Mbak Tasya. Ya, saya memang dapat gangguan banyak, orang minta saya, ayo kita masuk ke bisnis, coal business ya. Ayo kita masuk ke kelapa sawit. Tuh, saya merasa bahwa saya tidak punya mental itu. Saya merasa bahwa kita belum besar, kita harus konsentrasi, dan saya harus fokus dulu semuanya, ya, karena apapun juga dikerjakan dengan fokus dan benar-benar sungguh-sungguh pasti jadi, tapi jadinya jangan tanggung-tanggung gitu kan. Ya kalau jadinya tanggung-tanggung juga gak ada gunanya. Akhirnya kalau kita banyak melihat kiri kanan, mata keranjang dan lain sebagainya, ya akhirnya kita nggak pada jadi benar-benar gitu. Nah, memang dari dulu sampai sekarang bisnis saya adalah interior, furniture, bahan-bahan komponen furniture dan lain sebagainya ya. Kita terus kembangkan. Ya, itu pasti fokus saya ke situ. Ya, sampai sekarang pun akhirnya udahlah. Apalagi sih yang mau dikerjakan, ya. Kita harus menjadi ini di negara kita sendiri. Jangan sampai kita apa saja harus beli, harus import kan gitu. Kira-kira gitu. Itu saya punya. Baik. Gitu. Yes. Oke. Baik Pak Antoni, saya sampai terperangah gitu dengan ceritanya Pak Dedi yang bisa gitu bertahun-tahun fokus terhadap satu bidang yang sama. Itu kan tidak mudah ya Pak Dedi ya. Bagaimana ada kesempatan yang lain, mungkin melihat oh ini kayaknya oke nih, tapi tidak memutuskan untuk mengambil gitu. Tapi ya hanya fokus kepada bidang Pak Dedi, apa yang Pak Dedi sukai, dan jadilah sebuah grup Viver yang luar biasa menjadi perusahaan yang besar sekarang. Tapi Pak Dedi, Pak Antoni, sepertinya kita harus jeda dulu sejenak ya untuk di sesi yang ketiga. Nanti kita akan tanyakan. Saya tuh catatannya sampai penuh. Wah, luar biasa Pak Antoni. Nanti kita akan gali catatan dari Pak Antoni nih. Mungkin puluhan ribu pendengar kita yang pada malam hari ini mendengarkan kita, semoga selalu bisa mengambil intisari yang luar biasa. Yuk, kita beri jeda dulu, nanti saya akan menyimpulkan beberapa, nanti kita akan tanya lagi, peras lebih banyak lagi, pikiran Pak Dedi yang luar biasa pada malam hari ini ya Mbak Tasya. Luar biasa. Oke, baik Smart Listeners, kami juga masih menunggu atensi Anda ya yang ingin bergabung bersama kami. Silakan. Pernah nggak sih Smart Listeners Anda melakukan sesuatu yang orang bilang itu nggak mungkin, tapi ketika Anda lakukan, Anda jalani dengan fokus dan juga gigih ya, akhirnya Anda bisa memetik hasilnya dan juga bisa sukses di bidang yang Anda tekuni. Silakan sharing kepada kami di WhatsApp di 0812 11 12 959. Kita jeda sejenak untuk di sesi yang ketiga. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Semua berubah cepat. Setiap hari hadir teknologi terbaru dalam berbagai segi kehidupan. Pasar online hadir dengan agresif, bahkan dianggap mengancam pasar offline. Berbagai upaya dilakukan untuk memperlebar market dan mempertahankannya. Banyak yang masih kaget, tak jarang yang berhenti untuk bertarung. Namun tidak sedikit yang optimis mampu berkembang dalam kondisi disruptif seperti sekarang ini. Bagaimana dengan Anda? Menghadapi era marketing 4.0, kita butuh strategi yang tepat. Simak program terbaru Smart FM Network, Smart Marketing Now, bersama pakar marketing terkemuka Hermawan Kartajaya, founder and chairman of Mark Plus Inc. dan tim Mark Plus lainnya.
setiap Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Disiarkan di seluruh kota Smart FM di Indonesia, part of Magentic Network. Berbisnis harus pakai strategi, terutama di masa krisis seperti saat ini. Bicara bisnis juga tak hanya soal mendapatkan, bisnis juga soal memberi. Semakin banyak memberi, akan semakin banyak mendapatkan. Dapatkan inspirasi seputar dunia bisnis dalam perbincangan santai penuh canda tapi syarat makna. Simak Wacanda Bisnis setiap Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Bersama Abrar Din Ilyas dan Gunawan Lukito. Bang Gun, kalau bisnis itu bagaimana kita memanfaatkan online ini menjadi salah satu channel bisnis kita. Wacanda Bisnis live di 10 kota Smart FM, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Wacanda Bisnis mencerdaskan dan menyegarkan. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Selamat malam Smart Listeners dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Smart Emotion di malam hari ini. Saya ingin menyapa Anda, Smart Listeners, dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda yang ada di Jabodetabek. Selamat malam untuk Anda dan juga untuk Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, kemudian di Pulau Sumatera, di mana Smart FM berada, untuk Anda yang ada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Selamat malam, saya ucapkan untuk Anda dan selamat bergabung untuk Anda yang ada di Makassar dan juga Manado, Banjarmasin, Balikpapan. Kini Anda tengah mendengarkan Smart Emotion. Tema kita adalah From Zero to Hero, kisah mental tangguh membangun bisnis. Bersama dengan Pak Anthony Dio Martin tentu saja dan juga Pak Dedi Rohimat. Beliau adalah founder dan CEO Vivere Group yang tadi sudah banyak bercerita tentang bagaimana beliau membangun perusahaan furniture sampai dengan sekarang ini. Nah, Pak Dedi, izinkan saya ke Pak Anthony ya. Ini sepertinya catatan Pak Anthony udah banyak nih. Yeah. Mungkin bisa di-sharingkan kepada kami, Pak Anthony. Luar biasa. Oke. Yes. Jadi terima kasih. Ini makanya saya selalu terinspirasi sejak saya mengenal Pak Dedi dengan segala pikirannya. I was amazed. Dan oh ya Pak Dedi, selamat ya, congratulations Pak. Ini ceritanya Vivere Group lagi mau pindahan ceritanya. Oh. Yes. Terima kasih Pak Anthony. Yes. Kami sudah pindah dari tanggal 24 ya. Ya benar. Yeah. Saya lihat ininya pengumumannya, wow, ini semakin keren, semakin luar biasa. Nah, teman-teman yang pada malam hari ini, listener yang mendengarkan, saya punya banyak sekali catatan. Memang ceritanya Pak Dedi itu akan banyak menggugah kita. Tapi sangat penting buat kita untuk mengambil mutiara-mutiara yang penting yang bertebaran dari kisah beliau itu buat diri kita, bagaimana itu bisa menginspirasi. Pertama, Pak Dedi mengajarkan kepada hidup itu harus menjadi berkat. Vivere sendiri kata berkat hidup. Bagaimana diri kita juga harus menjadi berkat. Itu pelajaran pertama yang saya pelajari dari Pak Dedi. Yang kedua, ketika Pak Dedi belasan dari sesuatu yang luar biasa, kadang-kadang kita lupa bahwa itu mulai dari hal yang simple, bahkan kadang-kadang sulit. So, saya mengatakan teman-teman, if you are in a difficult condition, jangan pernah berkecil hati. Kadang-kadang itu adalah awal muasal untuk sesuatu yang luar biasa. Pak Dedi mulai dari, bahkan mau sekolah aja susah. Sekolah di STM, pagi harus bekerja, malam bisa di sekolah. Tapi akhirnya bisa menjadi seperti sekarang. Artinya teman-teman sekalian, Pak Dedi menginspirasi kita jangan berkecil hati. Dan yang ketiga adalah menurut saya Pak Dedi mengajarkan kepada kita tahu berterima kasih, dan satu menurut saya sifat yang sangat bagus buat kita apapun dimanapun yang kita kerjakan yang bisa membuat kita sukses adalah satu kata, apa sih yang bisa saya kerjakan. Jadi bukan apa yang bisa orang lain kerjakan buat saya, tapi apa yang bisa saya kerjakan buat orang lain. Dan mentalitas itulah menurut saya yang membuat Pak Dedi sejak muda itu yang membuat
Pak Deddy menjadi luar biasa, dan itu mudah-mudahan jadi cikal bakal mindset kita yang luar biasa. Udah sampai di situ aja dulu, karena kalau saya ngomong terlalu banyak, sayang banget ini mutiara dari Pak Deddy. Oke, baik. Saya mau meng-highlight Pak Antoni, terima kasih sebelumnya. Tapi Pak Deddy ini tadi bercerita ya bahwa banyak beliau tuh melanjutkan sekolah lagi, sudah bekerja, sudah ibaratnya sudah ada uang, sudah pegang uang. Kadang-kadang ya, itu yang dilupa ya Pak Antoni. Itu yang saya salut dari Pak Deddy. Artinya gini, kebanyakan dari kita mendengarkan para sukses yang mengatakan, udah kamu nggak usah sekolah, ngapain sekolah, udah kayak begini aja udah cukup, sekolah nggak penting. Tapi Pak Deddy menjungkir balikan pemikiran itu yang luar biasa. Yes. Ini yang mau saya pertanyakan kepada Pak Deddy ya, bagaimana Pak Deddy memandang pendidikan itu sendiri kan? Banyak realitanya sekarang ya, orang kalau misalnya sudah pegang uang, sudah punya penghasilan, rasanya sekolah nggak perlu deh, kayaknya gitu. Kayaknya nggak perlu deh saya melanjutkan sekolah, nggak perlu deh gitu ya. Tapi Pak Deddy ini bisa tetap konsisten untuk tetap menimba ilmu, tetap sekolah lagi. Mungkin Pak Deddy bisa punya pandangan gitu untuk bisa menginspirasi kita yang mungkin ingin melanjutkan tapi masih malas-malesan gitu. Karena saya sendiri rasanya kayak, aduh saya sudah kerja mau sekolah lagi, rasanya kayak sayang gitu Pak Deddy. Mungkin Pak Deddy bisa memberikan kita inspirasi seperti hal-hal itu. Silakan Pak. Ya, saya pikir kita tidak bisa stop untuk terus belajar. Semua terus berubah, ya. Walaupun teori-teori lama tetap kepakai, ya. Tapi akhirnya ada tambahan-tambahan yang memperkaya kita, ya, yaitu mindset kita bagaimana harus menghadapi situasi lagi sulit dan sebagainya. Itu semua dari mindset dan dari kita belajar. Kemudian dari belajar itu pun banyak sekali kita bertemu dengan teman-teman, akhirnya menjadi network kita. Itu juga salah satu ya yang sangat penting. Dan kemudian kita bisa mendapat banyak informasi dari teman-teman kita itu. Ya, saya pikir nggak ada ruginya, itu pasti tidak rugi kalau kita bisa belajar. Walaupun saya bukan dalam segi akademis bahwa saya hebat, enggak, sama sekali tidak. Saya mungkin di S2 itu mungkin juara saya. Juara paling buncit 1-2 gitu. Tapi luar biasa, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, akhirnya saya juga bisa hire teman dari Prasmul dan lain sebagainya menjadi ini saya, companion saya untuk sama-sama membesarkan perusahaan ya gitu. Saya kira itu Mbak Tasya. Wow, baik. Luar biasa Pak Deddy. Tapi saya penasaran, Pak Antoni, emang ada nggak sih Pak Antoni kolerasinya gitu ya ketika orang itu belajar, mungkin di bangku pendidikan dan lain-lain, atau mungkin di kehidupan dia menjadi seorang pembelajar, dengan orang lain yang mungkin menghentikan dirinya untuk belajar gitu Pak Antoni. Tidak melakukan, tidak belajar lagi gitu, dia berhenti dengan ilmunya. Dari sisi emosi mungkin ada hubungannya nggak Pak Antoni? Maksudnya perbedaannya? Nah, malam hari ini sebenarnya kita bicara mengenai street smart sama school smart sebenarnya. Kebanyakan yang sering kali kita lihat itu kan banyak orang berpikir ngapain sekolah. Makanya menarik, pada malam hari ini kita menarik Pak Deddy untuk menginspirasi kita supaya apa? Jangan sampai kemudian kebablasan. Kan sering kali kita bilang, udah kamu sukses nggak usah perlu sekolah tinggi-tinggi. Benar. Memang sekolah tidak menjamin. Tetapi Pak Deddy itu bagus. Kita mendapatkan ilmu, tapi jangan lupa untuk membangun network. Itu yang lupa. Kadang kita cuma mendapatkan ilmu, akhirnya nggak bisa diterapkan. Tapi di sisi lain, bagaimana kita mendapatkan ilmu, tapi bagaimana juga kita bisa membangun sebuah jaringan. Itu yang menurut saya sangat penting. Artinya gini, ketika kita bersekolah, jangan cuma menjadi kacamata kuda, apa sebenarnya bisa kita petik dan kita terapkan. Dan yang luar biasa adalah, menurut saya yang sangat-sangat menginspirasi kita pada malam hari ini adalah seorang pebisnis belajar bagaimana pembelajaran itu memperkaya. Nah, selama ini seolah-olah itu jadi dua hal yang terpisah. Padahal itu harusnya bisa saling melengkapi. Dan itu yang kemudian membuat si Vere bisa berkembang karena itu. Belajar, mempraktekkan, belajar lagi, mempraktekkan. Akhirnya siklusnya itu membuat akhirnya terus-terus. Oke, baik. Tapi Pak Deddy, saya penasaran, dalam pebisnis ya, seorang pebisnis kita taunya ya orangnya sukses aja gitu.
kita taunya enaknya aja gitu. Bisnisnya besar, growth, dan lain-lain. Tapi kita nggak tahu nih bahwa ada loh sisi lainnya, mungkin kegagalan gitu yang pernah Pak Deddy hadapi, atau mungkin hal-hal yang ya bikin Pak Deddy struggle untuk membangun bisnis ini. Mungkin bisa diceritakan kepada kami untuk menginspirasi. Iya. Wah, pasti ada. Dan 30 tahun itu nggak mudah ya Pak Deddy? Iya, kami sudah 37 tahun menurut perusahaan ya. 84 ke 2021. Sudah 37 tahun. Nah, saya pernah bikin factory flooring, saya tutup. Investasi $5-6 juta, saya tutup terpaksa karena subprime. Waktu itu tahun 2008-2009. Ya, itu luar biasa buat saya. Ya kan? Saya pikir kita sebagai public company, tadi saya belum cerita bahwa saya go publikan PT Gema itu di tahun 2002. Sudah hampir 20 tahun nih, tahun depan 20 tahun nih, sudah go public. Padahal bukan dapat duit bagaimana, tapi cuma mau good governance sama profesionalisme. Ya. Kita mau terus besarkan dengan baik dan kita mau good governance. Karena kalau kita go public, dunia melihat kita. Ya. Hasilnya seperti apapun terlihat, tinggal diklik aja keluarlah hasil rapot kita. Ya, saya kira itu, dan saya gagal di situ. Saya bikin di gedung saya ada reklame. Tadinya saya mau bikin karena ada gedung ada reklame, saya mau bikin perusahaan reklame. Ternyata gagal juga. Akhirnya enggak, semuanya enggak. Ya. Dan akhirnya ya udahlah, kita fokus saja di bidang kita. Ya, walaupun flooring itu adalah bisnis kita, tapi saya nggak kuat waktu itu karena Amerika itu subprime dan saya sudah dapat 10 kontainer sebulan, tapi subprime mendadak tinggal 1. Saya sudah dapat juga Korea tiap bulan 20 kontainer, tapi rugi terus pasar Korea. Nah itu bedanya ya. Sedangkan kita semua harus bayar cash kalau kayu itu. Itu subprime, ya udahlah tutup. Tapi saya switch langsung pabrik itu. Tadinya berpikir mau jual, akhirnya saya dapat proyek di dekat Australia itu ada satu Intercontinental tuh, saya dapat $3 juta. Saya pakai pabrik itu untuk membuat ini barang-barang untuk di sana, hotel. Wow. Jadi itu kebetulan, semua serba kebetulan dan kita harus bergerak. Jadi gitu. Hampir saya jual. Kalau saya jual rugi sekali. Saya kira itu ya. Baik, berarti ini struggle-nya udah bukan main-main ya Pak Antoni. Saya ngedengar nominalnya aja udah gigit jari gitu rasanya. Oke, tapi Pak Antoni, Pak Deddy, kita jeda dulu ya. Ini sudah harus kita jeda. Bayangkan udah segmen yang ketiga udah selesai ya. Udah. Segmen ketiga dan kita mau ke segmen yang kedua. Panjang lagi. Oke, baik. Smart Listeners, kita jeda sejenak dan Anda masih harus bersama kami karena nanti akan kami bacakan ya cerita-cerita dari Anda, sharing dari Anda tentang mungkin pengalaman Anda tentang ketika Anda melakukan sesuatu yang mungkin orang lain ini bilang itu tidak mungkin, tapi ketika Anda lakukan itu Anda mampu dan Anda bisa. Kami masih tunggu atensi Anda di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kita jeda sejenak. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Bagaimana cara Anda mengawali tahun ini? Bisa jadi membuat resolusi dan segudang rencana sudah Anda lakukan. Namun seringkali actionnya masih jauh dari harapan. Action akan menjadi maksimal jika mindset Anda benar. Dan mindset yang benar dimulai dari pengetahuan bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Segudang rencana jalan semuanya, yang kita tidak membuat plan B. Dalam program Smart Brain Management, Anda akan mendapatkan banyak insight tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak sehingga action bisa maksimal. Tentunya bersama dengan Brain Coach Leader, pakar kecerdasan otak Sutanto Windura. Setiap Kamis jam 11 siang waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru,
Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Smart Brand Management hanya di Smart FM. Business and Inspiration. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Smart Emotion. Di malam hari ini tamu spesial kita Pak Deddy Rohimat. Beliau adalah founder dan juga CEO dari Vivere Group yang tadi sudah berbagi banyak hal soal bagaimana beliau itu struggle-nya dulu memulai usahanya, kemudian mindset-nya beliau, dan juga mementingkan pendidikan ya, Smart Listeners, itu sih yang sangat membekas gitu di otak saya. Tapi Pak Deddy, saya izin ke Pak Antoni ya. Pak Antoni, mungkin ada nggak hal-hal yang mungkin bisa Pak Antoni highlight gitu ya, dari perjalanannya Pak Deddy yang seorang pebisnis, bagaimana kita melihat lagi nih, tema kita adalah kisah mental tangguh dengan membangun bisnis. Silakan Pak Antoni. Mbak Tasya, bolehkah kita balik? Saya ingin mendengarkan tips justru dari Pak Deddy. Oh, justru dari Pak Deddy. Baik. Sebelum kita bungkus-bungkus ya, karena malam hari ini menurut saya sayang banget waktunya Pak Deddy itu saya mesti cukup hampir 3 tahun. Hadirkan beliau. Penantian yang panjang. Jadi sayang banget kalau kita tidak mendengarkan intisari beliau. Luar biasa. Silakan Pak Deddy. Mungkin ada tipsnya bagaimana untuk membangun mental tangguh Pak Deddy dalam membangun bisnis, agar mungkin pebisnis yang sekarang masih berjalan ya, masih merangkak gitu, Pak Deddy bisa menjadi seperti Pak Deddy. Ya, memang keadaan berbeda sih ya. Nggak semua orang bisa langsung, wah saya mau fight, saya mau tangguh. Kan tergantung situasi dan kondisinya. Kalau situasi dan kondisinya waktu itu saya kan memang bukan bisa enak-enak saja sekolah dan sebagainya, santai kayak Pak Antoni gitu kan. Wah, dia mau masuk PhD juga, dia udah selesai PhD-nya ke London dan sebagainya. Kemana ya? Ke Amerika atau ke London? Saya lupa itu. Udah selesai ya Pak Antoni ya. Ya, jadi beda. Sebetulnya keadaannya beda. Ya, saya posisinya waktu itu seperti begitu. Memang salah satu saya harus fight. Ya, I'm nobody. Kita kalau mau sukses ya saya harus fight. Dan saya memang berpikiran, nggak kepikir sampai hari ini pun saya nggak kepikir. Hari ini pun belum apa-apa lah saya anggap ya. Karena banyak sekali konglomerat yang hebat dalam waktu 10 tahun aja bisa bangun kerajaannya dan lain sebagainya. Kalau saya udah 37 tahun loh Mbak Tasya, ya. Dan saya udah kerja mungkin udah 40 tahun lebih kan. Ya. Ya, tapi saya tetap bersyukur bahwa saya bisa saat ini, ya, apalagi saya sebentar lagi mesti suksesi, dan suksesi saya harus siap dan lain sebagainya, ya. Dan saya bisa kerja lagi ke arah-arah yang lebih sosial, ya, yang ya karena apa yang bisa saya berikan. Ya, saya nggak banyak uang yang untuk diberikan, tapi ya paling berpikir saya melakukan sesuatu yang berguna bagi banyak orang gitu. Ya, jadi tangguh itu memang harus ditempa.
harus dilatih. Ya, bukannya bisa datang begitu saja. Ya, apapun saat ini, wah luar biasa kan pandemi. Ya, kita tahu bahwa pas kejadian saya mulai tidak masuk kerja itu tanggal 20 Maret. Karena saya ingat saya 2 hari lagi ulang tahun. Rencananya di kantor juga biasanya mereka rayakan ulang tahun saya. Sampai saya bilang, batalkan itu semuanya. Kita harus di rumah dan kita harus pikirkan bagaimana menyelamatkan orang kita, bagaimana menyelamatkan keluarga kita, dan bagaimana menyelamatkan perusahaan kita. Itu yang kita lakukan. Segera kita lakukan sesuatu, kita meetingin terus dan lain sebagainya. Kita harus ambil putusan-putusan yang memang pada saat itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Tapi kita harus make preparation ya untuk menghadapi momok yang sangat mengerikan yang sampai saat ini pun kita belum pulih. Ya, 1 tahun sudah lewat, kita bersyukur. Ya, tahun ini sudah setengah tahun lewat. Semoga semua aman-aman saja. Walaupun saya yakin tidak ada satu company pun yang happy atau ini. Ya, mungkin ada tertentu aja yang memang kebetulan, ya, karena bisnisnya di bidang kesehatan maupun dan lain sebagainya. Apakah juga saat itu mesti diambil kesempatan sebagai perusahaan kesehatan? Kan enggak, ini kan sudah musibah dunia ya. Musibah kesehatan dan harus ditolong orang-orang ini. Saya kira semua bermasalah. Tapi saya tetap setelah kami masuk kemarin tanggal 24 saya katakan bahwa rasanya kita nggak bisa Zoom terus. Kita sudah harus offline, mulai belajar, tetapi harus laksanakan protokol kesehatan yang ketat sekali. Ya, kita siapkan apapun, kita siapkan antigen di kantor dan siapkan suster dan lain sebagainya untuk setiap orang yang kita merasa ini kita harus tes dan lain sebagainya supaya tempat kita pun aman, ya. Dan kita semua harus pakai masker dan kita meeting, kita offline. Saya sudah masuk sejak tanggal 24 kemarin, setiap hari saya sudah masuk dan saya sudah meeting offline. Ya, ada yang belum bisa masih online, silakan kita kasih fasilitas Zoom. Tapi saya katakan bahwa semangat harus dibangun. Ya, kita tidak tahu kapan berakhir pandemi. Memang musuhnya kita tidak tahu di mana dan lain sebagainya. Yang penting kita jaga yang ketat dan kita harus tetap bersemangat, ya. Karena bisnis kami juga masih ada proyek-proyek banyak, tapi sudah lapar, ya, harganya tidak bagus, semua rebutan. Tidak apa-apa, itu sudah yang harus kita hadapi. Ya. Semua baik perusahaan lokal, pemerintah maupun multinasional udah pintar semua mendapat harga COVID semuanya. Ya nggak apa-apa, kita hadapi dan kita lakukan dan akhirnya semoga kita semua selamat, ya. Karena saya juga punya 1.000 orang lebih, ya. Harus kita gaji, harus kita pelihara, ya. Kita public company juga harus jaga stamina kita dan lain sebagainya. Saya kira itu. Tapi orang berpikir kenapa Vivere pindah? Ya, ini sudah saya bangun sebelum ada pandemi. Ya, tahun 2018 saya mulai penggalian filing dan lain sebagainya. Itu bulan Mei. Akhirnya saya topping off 2019. Akhirnya saya mulai buka Januari, kita punya showroom, dan Mei kemarin kami pindah kantor kami karena saya bilang the show must go on. Tambah kita tarik, tambah kita ulur, itu juga nggak benar. Yang penting kita bekerja keras dan semangat. Itu aja saya lakukan. Jadi ya ini nggak ada teorinya. Teorinya yang harus berikan adalah ini
PhD kita ini. Ya. Oke, silakan, terima kasih Pak Dedi. Silakan Pak Antoni. Ya, saya pikir ya malam hari ini dengan keterbatasan waktunya, and I hope pada malam hari ini Anda bisa mendapatkan banyak sekali mutiara berharga dari sharingnya Pak Dedi. Yang jelas pada malam hari ini kita belajar beberapa poin penting. Sebelum kita tutup bungkus dari pembelajaran kita, pertama-tama sekali lagi, yuk selalu belajar, jangan meremehkan untuk belajar terus-menerus. Artinya even Anda sudah sukses berhasil, tetaplah menggali ilmu. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan. Dan saya selalu bilang, kalau pencapaianmu hasilnya begitu-begitu, sudah saja kamu harus naik kelas. Kamu naik kelas supaya bisa menghasilkan lebih baik lagi. Dan malam hari ini, kadang kita punya keterbatasan. Jangan sok tahu, jangan merasa pintar. Kadang-kadang kita harus pick somebody's mind. Belajar orang yang lebih sukses, belajar cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kita perlu belajar. Karena dari situ kita bisa naik kelas. Selalu ada yang bisa kita pelajari. Apalagi kalau mereka itu lebih berhasil daripada kita. Belajar untuk rendah hati. Jangan nyinyiran, apalagi negatif. Ya, itu penting banget. Dan malam hari ini kita belajar. Tadi Pak Dedi mengatakan dengan bagus sekali. Bahwa yang namanya ketangguhan itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Beliau tidak dilahirkan untuk menjadi tangguh. Tapi itu dilatih. So welcome the problem. Yang menarik tadi adalah, teman-teman kalau Anda mendengarkan yang bagus tadi adalah ketika Pak Dedi mengatakan ketika pandemi terjadi, make decision, keputusan. Apa yang mesti dilakukan. Dan luar biasa ya, Pak Dedi, di tengah ini suksesi, dan beliau mengatakan setelah nanti kalau udah pensiun, tetap akan melakukan kegiatan sosial. Dan saya pikir, saya merasa bahwa Tuhan perlu menciptakan lebih banyak Pak Dedi yang lain untuk memberkati bangsa kita, untuk menciptakan kehidupan yang luar biasa. Dan terima kasih Pak Dedi, semoga selalu bisa menjadi berkat yang luar biasa sih. Amin. Dan terima kasih juga di pembelajaran yang luar biasa pada malam hari ini, Pak Dedi, Mbak Tasya. Terima kasih. Iya. Dan terima kasih juga Pak Dedi, Pak Antoni, kita harus pamit ya. Semoga itu bisa menjadi bungkus ya yang dalam perbincangan kita di hari ini. Bisa bicara lebih panjang lebar lagi Pak Dedi. Benar. Semoga saja ada kesempatan lagi Pak Dedi ya. Oke, smart listeners, terima kasih Mbak Tasya. Bersama dengan Pak Dedi dan juga Pak Antoni Dio Martin. Anda bisa mendengarkan siaran ulangannya. Anda bisa mendengarkan siaran ulang dari Smart Emotion di hari Minggu, Smart Listeners, jam 7 dan jam 7 sampai dengan jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kami pamit Smart Listeners, saya Tasya Rusama, Pak Antoni. Dan saya Antoni Dio Martin. Pak Dedi, silakan. Saya Dedi Rohimat. Kami pamit diri. Yes. Terima kasih, sampai jumpa dan salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network. They call it news, knowledge,